Seorang jurnalis BBC yang pergi untuk mengungkap kebohongan Agri Nusantara justru menitikkan air mata, yakin bahwa padi tidak mungkin tumbuh di sabana, apa yang sebenarnya ia lihat. Ini adalah berita terkini. Sebuah keajaiban telah terjadi di tanah yang telah gagal selama 40 tahun dalam 38 kali percobaan. Dengan curah hujan tahunan hanya 250 mm, tanah basah dengan pH 8,5, dan perbedaan suhu harian 25 derajat Celcius. Di sabana Tanzania, tempat Rusia, Tiongkok, dan Jepang semua menyerah, Indonesia berhasil membalikkan kemustahilan. Seorang pria tua berusia 68 tahun berjalan setiap malam memanggul jerigen air, dan seorang pemuda Indonesia berusia 36 tahun mempertaruhkan rumahnya dengan menggelontorkan dana 500 juta rupiah. Bahkan di tengah krisis akibat kabel listrik yang dipotong karena sabotase, mereka bertahan hanya dengan satu janji, bertemu di sawah setiap pukul 5 pagi. Hasilnya sangat mengejutkan. Panen mencapai 510 kg per hektar, dengan rasio beras utuh 93%. BBC memproduksinya menjadi film dokumenter spesial, berdurasi 30 menit, ditonton oleh 8 juta orang, dan diekspor ke 70 negara. Inilah catatan 72 jam seorang jurnalis Inggris yang berangkat untuk mengungkap kebohongan tetapi justru menginspirasi dunia dengan kisah yang mengharukan. Mulai sekarang, kami akan mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan itu. Sebentar, sebelum memulai cerita ini, mohon dukungannya dengan berlangganan dan menyukai. Jika Anda mendukung saluran ini, kami akan mendoakan hari yang baik untuk Anda hari ini. Halo. Nama saya Emily Warren. Saya telah bekerja sebagai jurnalis spesialis pertanian di Departemen Internasional BBC selama 15 tahun. Pada pagi hari Senin, tanggal 23 September 2024, sebuah siaran pers mendarat di meja saya. Pengirimnya adalah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Saat melihat judulnya, saya mendengus. Teknologi Indonesia berhasil menanam padi di sabana Tanzania setelah 40 tahun. Saya segera mencari data iklim Tanzania. Curah hujan tahunan 250 mm, mengingat London saja 600 mm, ini setara dengan gurun Sahara. pH tanahnya 8,5, sangat basah. Padahal, agar padi tumbuh dengan baik, pH harus berada di antara 6,0 dan 7,0. Selama 15 tahun, saya telah melihat laporan berlebihan seperti ini berkali-kali. Pada tahun 2019, saya menerima penghargaan jurnalisme Inggris karena mengungkap bahwa proyek penghijauan Sahel oleh Tiongkok sebenarnya hanya untuk pertunjukan. Saya membaca siaran pers itu lebih lanjut. Dikatakan bahwa Tanzania telah mencoba menanam padi sebanyak 38 kali selama 40 tahun sejak tahun 1980-an, tetapi semuanya gagal. Rusia, Tiongkok, Jepang semua gagal, tetapi Indonesia berhasil hanya dalam 2 tahun. Klaim panen 500 kg per hektar juga menggelikan. Rata-rata di Indonesia adalah 530 kg, tidak mungkin hasil panen yang sama bisa didapat di tanah dengan curah hujan kurang dari setengahnya. Rekan saya, James, mendekat. Emily, sepertinya Indonesia berhasil melakukan sesuatu lagi. Saya menggelengkan kepala. Ini adalah pemasaran berlebihan yang khas. Setelah Pop Indo, sinetron, sekarang giliran Agri Nusantara. Data tidak pernah berbohong. Editor kepala, Michael, masuk. Emily, pergi ke lokasi dan periksa. Jika itu fakta, kita buat dokumenter spesial. Jika berlebihan, tulis artikel pengungkapan. Saya tersenyum dalam hati. Kesempatan untuk berita eksklusif lagi. Malam itu, saya membuka laptop dan melakukan riset lebih lanjut. Saya menemukan bahwa perbedaan suhu harian di Tanzania bisa mencapai 25 derajat Celcius. Padi mengalami gangguan pertumbuhan jika perbedaan suhu melebihi 15 derajat. Masa tanamnya juga hanya 120 hari, jauh lebih pendek dari 150 hari di Indonesia. Saya membuka dokumen baru dan mengetik judul. Kebohongan Agri Nusantara, penipuan di tanah kegagalan 40 tahun. Judul yang sempurna. Suami saya, David, bertanya, sayang, mau menulis artikel pengungkapan lagi? Saya menjawab sambil tersenyum, kali ini, tentang Indonesia. Mereka bilang menanam padi di sabana, masuk akal tidak? Suami saya mengangkat bahu. Indonesia kadang-kadang melakukan hal-hal yang menakjubkan. Itu hanya dilebih-lebihkan. Aku akan membuktikannya. Keesokan harinya, saya mendapat persetujuan perjalanan dinas. Michael bertanya, berapa hari yang kamu butuhkan? 1 minggu sudah cukup. Aku hanya perlu pergi ke lokasi, mengambil foto, dan memverifikasi data. Saya memesan tiket pesawat dari London ke Dodoma, penerbangan langsung selama 10 jam. Dari Dodoma ke distrik Kondoa, katanya butuh 2 hari perjalanan darat. Malam sebelum keberangkatan, saya merapikan materi saya. 40 tahun, 38 kali kegagalan. Angka ini mengatakan segalanya. Rusia, Tiongkok, Jepang semua gagal, hanya Indonesia yang berhasil. Secara logika, ini tidak masuk akal. Saya menulis daftar pertanyaan. Berapa luas area tanam sebenarnya? Berapa investasi untuk fasilitas irigasi?
Berapa banyak pupuk kimia yang digunakan? Siapa yang mengukur hasil panen? Apakah ada verifikasi independen? Jika saya menemukan jawaban-jawaban ini, kebenaran akan terungkap. Pada subuh tanggal 27 September, saya menuju Bandara Heathrow. Di dalam tas saya ada kamera, laptop, dan keyakinan saya. Kali ini pun, saya akan mengungkap kebenaran. Di dalam pesawat, saya membuka peta Tanzania, distrik Kondoa, sebuah desa kecil di tengah sabana. Saya bergumam pada diri sendiri, Emily, kamu akan mendapatkan berita eksklusif lagi. Setelah penerbangan 10 jam, saya tiba di Bandara Internasional Dodoma. Saat itu pukul 3 sore, tanggal 28 September 2024. Begitu keluar dari bandara, angin kering menerpa wajah saya. Saya memeriksa higrometer, menunjukkan 28%. Dunia yang sama sekali berbeda dari 70% di London. Saya mengeluarkan kamera dan mulai memotret sekitar bandara. Saya sudah membayangkan adegan pertama untuk artikel pengungkapan saya. Di bandara, koordinator lokal dari Pusat Kerjasama Pertanian Indonesia Tanzania, Baraka, menyambut saya. Selamat datang, Nona Warren. Besok pagi-pagi kita berangkat ke Kondoa. Jaraknya 1.800 km, jadi butuh 2 hari. Saya mengangguk. Malam itu, saya berkeliling kota Dodoma. Di mana-mana terlihat iklan produk buatan Tiongkok. Saya masuk ke sebuah supermarket di Tanzania dan memeriksa harga beras. 5 kilogram seharga 20.000 shilling, sekitar 120.000 rupiah. Keesokan harinya, kami berangkat pukul 5 pagi. Saya naik kendaraan penggerak 4 roda yang dikemudikan oleh Baraka. Begitu keluar dari kota, padang rumput tak berujung terhampar. Selama 3 jam pertama, setidaknya masih ada rumput, tetapi perlahan-lahan menjadi semakin gersang. Setelah 6 jam, yang terlihat hanyalah tanah coklat tanpa sehelai rumput pun. Saya melihat keluar jendela mobil dan semakin yakin. Tentu saja, padi tidak mungkin tumbuh di tanah seperti ini. Malam pertama kami habiskan di sebuah wisma di desa kecil. Bahkan tidak ada fasilitas mandi yang layak. Air hanya mengalir selama 2 jam sehari. Saya membuka laptop dan menulis catatan pengamatan pertama saya. Tingkat infrastruktur di wilayah barat Tanzania sangat buruk. Proyek pertanian dalam kondisi seperti ini hampir tidak mungkin. Keesokan harinya, kami berkendara lagi selama 8 jam. Sekitar pukul 4 sore, Baraka berkata, kita hampir sampai. Itu distrik Kondoa. Desa itu lebih kecil dari yang saya bayangkan. Populasinya tampak sekitar 3.000 orang. Sebagian besar bangunannya adalah bangunan kayu tua yang sudah usang. Saya memotret sekeliling dengan kamera saya. Foto-foto ini akan masuk ke dalam artikel saya. Latar belakang yang gersang, infrastruktur yang terbelakang, dan tantangan yang mustahil garis cerita yang tergambar dengan sempurna. Setelah meletakkan barang-barang di wisma, saya langsung menuju lokasi uji coba tanam. Jaraknya 20 menit dengan mobil. Setibanya di sana, saya melihat sawah seluas 3.500 meter persegi. Namun, saya berhenti. Padi hijau benar-benar tumbuh di sawah itu. Meskipun sudah akhir September, warnanya masih hijau segar. Saya bingung, ini berbeda dari yang saya perkirakan. Seorang pria keluar dari sawah dan mendekati saya. Selamat datang. Saya Agus Wijaya. Saya Direktur Pusat Kerjasama Pertanian Indonesia Tanzania. Dia adalah seorang pria Indonesia yang tampak berusia pertengahan 40-an. Saya mengulurkan tangan untuk berjabat. Emily Warren. Saya dari BBC. Direktur Agus tersenyum dan menunjuk ke sawah. Seperti yang Anda lihat, padinya tumbuh dengan baik. Minggu depan sudah panen. Saya berjalan ke sawah. Dari dekat, saya melihat bulir-bulir padi mulai menguning keemasan. Saya menyentuhnya, rasanya berat. Saya bisa merasakan butiran-butiran beras terisi penuh di dalamnya. Saya bertanya, berapa banyak yang Anda investasikan untuk fasilitas irigasi? Direktur Agus menjawab, kami memompa air dari sungai yang jaraknya 30 km. Biayanya sekitar 1,5 miliar rupiah. Saya menghitung dalam hati. 1,5 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Namun, untuk disebut proyek skala besar, jumlah itu terlalu kecil. Bagaimana dengan pupuk kimia? Kami menggunakan pupuk asam untuk menetralkan tanah yang basah. Kami memberikannya sedikit demi sedikit selama 2 bulan. Saya mengambil segenggam tanah. Jelas berbeda dari tanah sabana pada umumnya. Matahari mulai terbenam. Direktur Agus berkata, untuk hari ini cukup sampai di sini. Silakan datang lagi besok pagi. Orang-orang di sini keluar ke sawah setiap pukul 5 pagi. Pukul 5 pagi, ya. Seorang peneliti Tanzania berusia 68 tahun dan seorang peneliti Indonesia bertemu setiap hari. Selama 4 bulan, mereka tidak pernah absen 1 hari pun. Saya merasa heran, bertemu di sawah pukul 5 pagi. Kembali ke Wisma, saya membuka laptop. Saya mencoba merangkum apa yang saya lihat hari ini. Tetapi tangan saya tidak bisa bergerak. Padi itu benar-benar tumbuh. Tampak sehat, dan bulirnya berat.
Ini bukan sekadar pertunjukan. Saya memandang keluar jendela. Dalam kegelapan, saya bisa melihat sawah. Saya tidak bisa tidur. Saya bangun pukul 4.30 pagi. Saya penasaran dengan pertemuan pukul 5 pagi yang diceritakan Direktur Agus. Saya berjalan diam-diam ke sawah. Dalam kegelapan, saya melihat dua bayangan. Satu orang tua, dan satu lagi seorang pemuda. Mereka berdiri di depan sawah dan membicarakan sesuatu. Saya mengamati mereka dari kejauhan. Sesuatu yang tidak saya mengerti sedang terjadi. Tepat pukul 5 pagi, 30 menit sebelum matahari terbit. Saya bersembunyi di kegelapan di tepi sawah dan mengamati kedua pria itu. Pria tua itu yang pertama berbicara. Dokter Budi, hari ini adalah hari ke-120. Pemuda itu menjawab sambil tersenyum. Benar, Dokter Juma, kita menepati janji kita, bukan? Tidak pernah absen satu hari pun. Saya mengeluarkan kamera dan mulai memotret mereka. Saya harus meninggalkan bukti. Pria tua itu berlutut dan mencelupkan tangannya ke dalam air sawah. Suhu airnya 17 derajat. Turun 1 derajat dari kemarin. Peneliti Indonesia itu mencatat di buku catatannya. Suhu udara semakin dingin, jadi minggu depan adalah waktu yang tepat untuk panen. Mereka berkeliling sawah selama 30 menit, memeriksa kondisi padi. Matahari mulai terbit. Sinar merahnya menyinari sawah, membuat bulir-bulir padi keemasan berkilauan. Saya mengabadikan momen itu dalam foto. Pria tua itu menyentuh sebulir padi dan meneteskan air mata. 40 tahun. Setelah 40 tahun, akhirnya aku melihat ini di sini. Peneliti Indonesia itu menepuk pundak pria tua itu. Itu karena Anda tidak pernah menyerah, Dok. Saya merekam percakapan mereka. Terdengar suara langkah kaki, dan mereka melihat saya. Siapa di sana? Tanya pria tua itu. Saya berjalan keluar dari kegelapan. Maafkan saya. Saya Emily Warren, jurnalis BBC. Saya tiba kemarin. Peneliti Indonesia itu bertanya dengan kaget, ini baru pukul 5 pagi, mengapa Anda di sini? Saya menjawab dengan jujur. Direktur Agus mengatakan bahwa orang-orang datang ke sawah setiap pukul 5 pagi. Saya penasaran. Pria tua itu mengulurkan tangannya, saya Juma. Saya seorang peneliti yang telah bekerja di Kementerian Pertanian Tanzania selama 40 tahun. Usia saya 68 tahun. Saya menjabat tangannya, tangan yang kasar dan penuh kapalan. Peneliti Indonesia itu juga memperkenalkan diri. Saya Budi Santoso, saya dari Kementerian Pertanian Indonesia. Usia saya 36 tahun. Saya bertanya kepada mereka, apakah Anda benar-benar datang ke sini setiap pukul 5 pagi? Dokter Juma menjawab sambil tersenyum. Selama 4 bulan, tidak pernah absen satu hari pun. Baik hujan maupun angin, kami bertemu di sini. Mengapa Anda melakukannya? Dokter Juma memandang sawah, karena kami telah gagal 38 kali selama 40 tahun. Kami tidak boleh gagal untuk yang ke-39 kalinya. Dokter Budi menambahkan, sawah tidak diciptakan oleh langit tetapi oleh manusia. Anda harus datang dan mengawasinya setiap hari. Saya mencatat kata-kata mereka di buku catatan saya. Dokter Juma, benarkah Anda gagal 38 kali selama 40 tahun? Ya, itu benar. Semua laporan itu ada di kantor saya. Mulai dari teknologi Rusia pada tahun 1985 hingga tahun 2023. Semuanya ada stempel saya. Suaranya bergetar. Seumur hidup saya adalah orang yang memastikan kemustahilan. Dokter Budi berkata, tetapi Anda tidak menyerah, Dok. Anda menantangnya lagi di usia 68 tahun. Dokter Juma tersenyum. Anak muda ini yang meyakinkan saya. Dia meminta saya untuk bertemu setiap pukul 5 pagi. Dia hanya meminta saya untuk menepati satu janji itu. Awalnya saya pikir ini akan gagal lagi. Tetapi melihat anak muda ini, saya belajar. Apa arti dari sebuah pengabdian? Matahari telah terbit sepenuhnya. Dokter Juma melihat jam tangannya. Sudah pukul 5.30. Waktunya memulai pekerjaan hari ini. Dia berjalan di pematang sawah, memeriksa setiap rumpun padi. Dokter Budi berkata kepada saya, Nona Warren, maukah Anda berkeliling sawah bersama kami? Saya mengangguk. Sambil berjalan di sawah, Dokter Budi menjelaskan. Padi ini adalah varietas Indonesia yang disebut harapan. Ini adalah varietas sangat awal yang dikembangkan pada tahun 1992. Tahan dingin dan masa tanamnya pendek, jadi cocok untuk lingkungan Tanzania. Kami memperpanjang masa pembibitan menjadi 40 hari dan menanamnya pada bulan Juni. Kami menetralkan tanah basah dengan pupuk asam. Saya terus bertanya, berapa biayanya? Dokter Budi ragu sejenak, lalu menjawab, anggaran pemerintah sebesar 3 miliar rupiah. Ditambah uang pribadi saya sebesar 500 juta rupiah. Saya menggadaikan rumah saya untuk mendapatkan pinjaman. Saya bertanya dengan kaget, mengapa Anda melakukan sejauh itu? Karena saya sudah berjanji untuk bertemu dengan Dokter Juma setiap hari.
Untuk menepati janji itu, saya harus membuat padi ini hidup. Saat pompa rusak karena gelombang panas, kami mengangkut air semalaman. Bahkan ketika kabel listrik dipotong, kami tidak menyerah. Pada saat itu, hati saya terasa sesak. Ini bukanlah pemasaran berlebihan yang saya bayangkan. Alasan mengapa seorang pria tua berusia 68 tahun dan seorang pemuda berusia 36 tahun bertemu setiap pukul 5 pagi selama 4 bulan, alasan mengapa 500 juta rupiah digelontorkan, adalah karena itu bukan sekadar proyek pertanian, melainkan sebuah janji. Saya menurunkan kamera saya. Tiba-tiba, saya kehilangan kepercayaan diri untuk menulis artikel pengungkapan. Saya telah tinggal di distrik Kondoa selama 3 hari. Saat itu tanggal 1 Oktober 2024. Hari itu, Direktur Agus berkata kepada saya, "Nona Warren, saya akan menceritakan kisah bulan Agustus lalu, momen tersulit kami." Dia membuka laptopnya dan menunjukkan beberapa foto. Dari tanggal 10 hingga 20 Agustus, Tanzania dilanda gelombang panas. Suhu siang hari mencapai 38 derajat Celcius. Direktur Agus melanjutkan penjelasannya, air di sawah menguap sebanyak 300 liter per jam. Meskipun 3 pompa beroperasi penuh, air masih kurang. Jadi, setiap malam kami mengangkut air dengan truk dari sungai yang jaraknya 30 km. Saya bertanya dengan heran. Setiap malam? Ya, dari pukul 8 malam hingga pukul 4 pagi. Satu kali perjalanan pulang pergi memakan waktu 2 jam 10 menit. Kami melakukannya 4 kali sehari. Dalam foto itu, terlihat Dr. Juma dan Dr. Budi sedang memuat jeriken air ke dalam truk. Seorang pria tua berusia 68 tahun sedang mengangkat jeriken air 200 liter. Hati saya terasa sesak. Di foto berikutnya, kedua orang itu sedang berjalan sambil memanggul jeriken air di bahu mereka. Direktur Agus berkata, "Itu saat mesin truk terlalu panas dan rusak. Jadi kami berjalan kaki untuk mengangkutnya." Saya tidak bisa mempercayainya. Seorang pria tua berusia 68 tahun berjalan sambil memanggul jeriken air 20 liter. Direktur Agus mengangguk. Dr. Juma mengatakan bahwa dia harus menepati janjinya. Janjinya pada padi. Dr. Budi juga berjalan bersamanya setiap malam. Itu berlangsung selama 5 hari. Saya tidak bisa bertanya lebih jauh. Tenggorokan saya tercekat. Sore itu, saya mewawancarai Dr. Juma. "Dokter, mengapa Anda melakukan pekerjaan seberat itu di usia 68 tahun?" Dr. Juma menjawab sambil tersenyum, "Karena saya telah gagal selama 40 tahun. Saya ingin berhasil pada akhirnya, dan saya tidak bisa membiarkan Dr. Budi menderita sendirian." Anak muda itu bahkan menggadaikan rumahnya demi negara saya. Saya bertanya, "Apakah Anda tidak pernah ingin menyerah?" Setiap malam saya berpikir, akan lebih mudah jika saya berhenti. Tetapi ketika saya pergi ke sawah pada pukul 5 pagi, Dr. Budi sudah ada di sana. Melihatnya, saya mendapatkan kekuatan lagi. Karena dia tidak menyerah, saya pun tidak bisa menyerah. Mata Dr. Juma berkaca-kaca. Itu adalah musim panas paling berarti dalam 68 tahun hidup saya. Saya juga mewawancarai Dr. Budi. "Mengapa Anda menginvestasikan 500 juta rupiah?" Dia berpikir sejenak, lalu menjawab, "Dr. Juma telah menunggu selama 40 tahun. Saya hanya menderita selama beberapa bulan, apakah uang menjadi masalah?" Istri saya juga mengerti. Dia berkata, "Jika kamu membutuhkannya, lakukanlah." Saya merasakan keyakinan dalam suaranya. Kapan saat tersulit selama gelombang panas? Tanggal 16 Agustus. Saat kabel listrik pompa dipotong, seseorang sengaja memotongnya. Hari itu saya terduduk. Saya pikir semuanya sudah berakhir, tetapi Dr. Juma memegang tangan saya dan membantu saya berdiri. "Budi, ingat janji kita. Kita berjanji untuk bersama sampai akhir." Saya bertanya lagi. "Siapa yang memotong kabel listrik?" Dr. Budi menghela napas. "Mungkin importir beras. Jika kami berhasil, bisnisnya akan terpukul. Tetapi tidak ada bukti. Kami bahkan tidak bisa melapor. Jadi kami mengangkut air semalaman. Perbaikan kabel listrik memakan waktu 3 hari. Selama 3 hari itu, kami semua begadang untuk menyelamatkan padi. Malam itu di kamar hotel, saya menonton kembali video yang saya rekam. Pria tua berusia 68 tahun berjalan memanggul jeriken air. Pemuda berusia 36 tahun mengelus padi di sawah. 2 orang bertemu di sawah pada pukul 5 pagi. Saya menangis. Ini adalah pertama kalinya dalam 15 tahun karir jurnalistik saya. Ini bukanlah cerita untuk diungkap. Ini adalah kisah haru yang harus disampaikan kepada dunia. Pada pagi hari tanggal 2 Oktober 2024, saya mulai mewawancarai penduduk desa di distrik Kondoa. Orang pertama yang saya temui adalah seorang petani berusia 50-an bernama Said. Dia mengatakan bahwa dia berpartisipasi sebagai sukarelawan pada bulan Agustus. "Mengapa Anda membantu?" Said menjawab, "Saya melihat cerita orang-orang Indonesia di media sosial.
bahwa seorang dokter berusia 68 tahun mengangkut air setiap malam. Orang asing yang lebih tua dari kami berbuat begitu banyak untuk tanah kami, bagaimana mungkin kami tidak membantu? Said melanjutkan, pada tanggal 5 September, 30 orang berkumpul dan pergi ke sawah. Kami berkata kami juga akan membantu. Dr. Juma menangis. Dia berkata bahwa selama 40 tahun dia sendirian, tetapi sekarang dia memiliki orang-orang untuk bersama. Dia mengatakan bahwa hari itu dia merasakan harapan untuk pertama kalinya. Saya bertanya kepada Said, jika proyek ini berhasil, apakah Tanzania akan berubah? Mata Said berbinar. Ini membuktikan bahwa kita bisa menanam beras sendiri, bukan? Selama 40 tahun kita percaya itu tidak mungkin, tetapi Indonesia membuatnya menjadi mungkin. Ini bukan kemenangan teknologi, ini adalah kemenangan pengabdian. Saya ingin menunjukkan kepada anak-anak kami, bahwa jika Anda tidak menyerah, tidak ada yang mustahil. Saya mencatat kata-katanya di buku catatan saya. Selanjutnya, saya bertemu dengan seorang pegawai negeri wanita berusia 28 tahun bernama Asha. Dia adalah seorang staf di Kementerian Pertanian Tanzania, tetapi dia mengajukan surat pengunduran diri pada bulan September. Mengapa Anda mengundurkan diri? Asha menjawab, pemerintah merekomendasikan untuk menghentikan proyek ini. Mereka menyuruh kami mundur paling lambat tanggal 5 September. Tetapi saya ingin tetap di lapangan, untuk membantu Dr. Juma dan Dr. Budi. Apa kata orang tua Anda? Asha tersenyum. Awalnya mereka bilang saya gila, mengapa meninggalkan pekerjaan PNS yang stabil. Tetapi saya menunjukkan foto-foto yang saya ambil setiap hari. Pemandangan sawah pada pukul 5 pagi, pengabdian kedua dokter, dan padi yang tumbuh. Lalu ayah saya berkata, kamu menjadi bagian dari sejarah. Suara Asha bergetar. Saya terus bertanya, apakah Anda tidak menyesal? Sama sekali tidak. Justru saya bangga. Di usia 28 tahun, saya berpartisipasi dalam pekerjaan yang membuat sejarah. Saya belajar bahwa ada hal yang lebih penting daripada gaji. Dr. Juma menantangnya di usia 68 tahun, saya baru 28 tahun, mengapa saya tidak bisa? Saya belajar bahwa usia hanyalah angka. Saya merasa terharu melihat Asha. Cerita yang paling mengejutkan datang dari seorang pria bernama Bakari. Dia adalah importir beras terbesar di Tanzania. Dia dengan jujur mengakui bahwa pada awalnya dia menghalangi proyek tersebut. Mengapa Anda menghalanginya? Bakari menundukkan kepalanya. Karena bisnis saya. Saya pikir jika Tanzania memproduksi beras, impor saya akan berkurang. Yang memotong kabel listrik juga adalah perbuatan saya. Saya bertanya dengan kaget, lalu mengapa Anda berubah pikiran? Dia menjawab, pada tanggal 7 September, saya pergi ke sawah untuk meminta maaf kepada Dr. Juma. Beliau memegang tangan saya. Tuan Bakari, belum terlambat. Maukah Anda bergabung dengan kami? Saat itu saya sadar betapa egoisnya saya. Bahwa harga diri bangsa lebih penting daripada keuntungan pribadi. Apa yang Anda lakukan sekarang? Saya akan menjual beras ini melalui jaringan distribusi saya. Harganya 20% lebih mahal dari beras impor Tiongkok, 5.000 shilling. Orang-orang di sekitar saya bilang saya gila. Siapa yang akan membeli dengan harga semahal itu? Tetapi saya yakin, orang Tanzania tahu nilainya. Ini bukan beras, ini adalah harga diri. Tatapan mata Bakari serius. Malam itu, saya membuka laptop saya. Saya mencoba merangkum liputan saya selama 5 hari terakhir. Tetapi tangan saya tidak bisa bergerak. Artikel pengungkapan yang akan saya tulis benar-benar salah. Ini bukan berlebihan, juga bukan penipuan. Ini nyata. Keajaiban yang diciptakan bersama oleh seorang pria tua berusia 68 tahun, seorang pemuda berusia 36 tahun, seorang pegawai negeri berusia 28 tahun, seorang petani berusia 50-an, dan seorang pengusaha yang bertobat. Pada malam tanggal 3 Oktober 2024, saya menelepon editor kepala di London dari kamar wisma saya. Michael, ini aku. Emily. Bagaimana? Sudah menemukan bahan untuk artikel pengungkapan? Saya terdiam sejenak. Editor, ini bukan cerita untuk diungkap. Terdengar suara bingung Michael dari seberang telepon. Apa maksudmu? Bukankah Indonesia melebih-lebihkan? Saya menjelaskan apa yang saya lihat selama 5 hari terakhir. Kisah seorang pria tua berusia 68 tahun yang tidak menyerah meskipun gagal 38 kali selama 40 tahun. Kisah seorang peneliti Indonesia berusia 36 tahun yang mempertaruhkan rumahnya dengan menggelontorkan 500 juta rupiah. Kisah mengangkut air setiap malam saat gelombang panas. Kisah tidak menyerah meskipun ada sabotase. Michael berpikir sejenak, lalu berkata, Emily, apakah kamu tidak terlalu terbawa perasaan? Kamu tidak boleh kehilangan objektivitas. Editor, saya telah bekerja sebagai jurnalis selama 15 tahun. Saya tahu apa itu objektivitas. Tetapi ini adalah hal yang luar biasa bahkan jika dilihat secara objektif. Keberhasilan menanam padi di iklim sabana adalah pencapaian yang akan tercatat dalam sejarah pertanian.
Selain itu, drama manusia yang terkandung dalam prosesnya sangat luar biasa. Ini harus dibuat menjadi film dokumenter spesial. Michael menghela napas. Baiklah, aku percaya pada penilaianmu. Kirimkan proposal dokumenternya. Setelah menutup telepon, saya keluar. Saya berjalan ke sawah. Meskipun sudah pukul 10 malam, sawah terlihat terang di bawah sinar bulan. Bulir-bulir padi keemasan bergoyang tertiup angin. Saya duduk di pematang sawah dan mengingat beberapa hari terakhir. Saat berangkat dari London, saya penuh keyakinan bahwa saya akan mengungkap kebohongan Agri Nusantara, tetapi yang saya lihat di lapangan berbeda. Bukan kebohongan, melainkan pengabdian. Bukan berlebihan, melainkan keajaiban. Saya mengambil kamera dan berjalan perlahan di sawah. Setiap langkah, saya mengambil foto. Saya harus merekam momen ini. Dunia harus tahu bahwa yang membuat kemustahilan menjadi mungkin bukanlah teknologi, melainkan manusia. Keesokan paginya, saya bertemu lagi dengan Dr. Juma. Dokter, ada sesuatu yang ingin saya akui dengan jujur. Dia bertanya sambil tersenyum. Apa itu? Awalnya saya datang ke sini untuk menulis artikel pengungkapan. Saya pikir Indonesia melebih-lebihkan. Saya yakin padi tidak mungkin tumbuh di sabana. Dr. Juma mengangguk, itu pemikiran yang wajar, saya juga begitu pada awalnya. Tetapi sekarang pikiran saya telah berubah. Ini adalah cerita yang harus diketahui dunia. Saya ingin membuat film dokumenter yang berisi semua pengabdian Anda selama 40 tahun, pengorbanan Dr. Budi, keberanian Asya, dukungan penduduk desa, dan perubahan Tuan Bakari. Saya akan menayangkannya di berita utama BBC. Mata Dr. Juma membelalak. Benarkah? Ya, benar. Tetapi ada satu permintaan. Bolehkah saya tinggal di sini seminggu lagi untuk merekam adegan panen? Dr. Juma tersenyum dan mengulurkan tangannya. Selamat datang, Nona Warren. Tolong sampaikan cerita kami kepada dunia. Saya menjabat tangannya dengan erat. Saya berjanji. Saya akan menyampaikan kebenaran. Sore itu, saya mengirim proposal ke kantor pusat BBC. Judulnya adalah Mukjizat Padi. Bagaimana Indonesia menulis ulang takdir Tanzania. Keajaiban yang dicapai melalui teknologi dan pengabdian Indonesia setelah 40 tahun kegagalan. Janji seorang pria tua berusia 68 tahun dan seorang pemuda berusia 36 tahun. Catatan 121 hari yang mengubah sabana menjadi emas. Saya mengusulkannya sebagai film dokumenter spesial berdurasi 30 menit. 2 hari kemudian, balasan datang dari Michael. Disetujui. Anggaran produksi 50.000 pound dialokasikan. Buatlah karya yang bagus. Ini akan menjadi karya terbaik dalam karirku. Saya bersorak. Saya berlari ke Asha dan memberitahukan berita itu. Produksi dokumenter disetujui. Asha memeluk saya. Terima kasih, Kak Warren. Terima kasih telah mempercayai cerita kami. Malam itu, saya menyusun rencana syuting hingga subuh. Adegan panen, wawancara, adegan kilas balik, pemandangan Tanzania saya akan memasukkan semuanya. Ini bukan sekadar dokumenter pertanian. Ini adalah cerita tentang pengabdian dan harapan manusia. Saya menulis di buku catatan saya, ini akan menjadi puncak karir jurnalistik saya selama 15 tahun. Pada pukul 9 pagi tanggal 7 Oktober 2024, hari panen akhirnya tiba. Saya sudah bersiap di sawah sejak pukul 5 pagi. Saya memasang 3 kamera dan bahkan menerbangkan drone. Wakil Menteri Pertanian, Pangan, dan Koperasi Tanzania, Tuan Mwakasege, tiba di lokasi. Pejabat dari Kementerian Pertanian Indonesia juga datang bersama. Total sekitar 50 orang berkumpul. Tuan Mwakasege mengambil mikrofon. Hari ini kita menyaksikan momen bersejarah. Setelah gagal 38 kali selama 40 tahun, kita akhirnya berhasil pada kali ke-39. Ini adalah hari yang akan dikenang dalam sejarah pertanian Tanzania. Tepuk tangan membahana. Saya tidak melewatkan adegan itu dan merekamnya. Dr. Juma naik ke podium. Matanya penuh dengan air mata. Saya telah menunggu selama 40 tahun. Dari tahun 1985 hingga 2023, saya menandatangani 38 laporan kegagalan. Saya adalah orang yang memastikan kemustahilan. Tetapi seorang teman muda dari Indonesia mengajari saya bahwa tidak ada yang mustahil. Hanya saja pengabdiannya belum cukup. Suara Dr. Juma bergetar. Dr. Budi, terima kasih. Dr. Budi berdiri dan membungkuk. Saya yang belajar, Dok, bahwa di usia 68 tahun pun, awal yang baru itu mungkin. Kedua orang itu berpelukan. Saya merekam adegan itu secara close-up. Semua orang di sekitar meneteskan air mata. Asha terisak di samping saya. Saya juga tidak bisa menahan air mata. Akhirnya, panen dimulai. Sebuah mesin pemanen kecil yang dibawa dari Indonesia masuk ke sawah. Mesin itu bergerak perlahan, memotong padi. Bulir-bulir padi keemasan tersedot ke dalam mesin, dan beras putih dimasukkan ke dalam karung. Dr. Juma menerima karung pertama. Berat.
Itu benar-benar beras. Direktur Agus Wijaya mengumumkan hasil panen. Dari 3.500 meter persegi, total 1.785 kg dipanen. Jika dikonversi per hektar, menjadi 510 kg. Kerumunan berbisik, 510 kg, rata-rata di Indonesia 530 kg, hampir sama. Mengingat kondisi Tanzania yang keras, itu adalah hasil yang luar biasa. Hasil pemeriksaan kualitas juga diumumkan. Seorang ahli kualitas produk pertanian dari Indonesia berkata, rasio beras utuh 93%, kandungan protein 7,2%, kandungan amilosa 19,5%, semuanya dalam rentang yang sangat baik. Dengan kualitas seperti ini bisa diklasifikasikan sebagai beras premium. Tuan Wakasege bersorak. Kita berhasil. Tanzania akhirnya memproduksi beras. Saya mewawancarai Dr. Juma. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Dia mengangkat beras itu dan menjawab, ini adalah saat paling bahagia dalam 68 tahun hidup saya. Ini bukan sekadar beras. Ini adalah harapan yang mekar setelah 40 tahun kegagalan. Dan di dalamnya terkandung pengabdian Dr. Budi, keberanian Asha, dan dukungan penduduk desa. Saya juga bertanya kepada Dr. Budi, apakah investasi 500 juta rupiah Anda tidak sia-sia? Dia menjawab sambil tersenyum, sama sekali tidak. Justru itu adalah investasi yang berharga. Saya mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Persahabatan Dr. Juma, rasa terima kasih orang Tanzania, dan kepercayaan diri karena telah mengatasi kemustahilan. Itu jauh lebih berharga daripada 500 juta rupiah. Saat saya mewawancarai Asha, dia sedang menangis. Kak, saya tidak menyesal berhenti sebagai PNS. Demi momen ini. Di usia 28 tahun, saya membuat sejarah. Saya bisa membanggakannya kepada cucu-cucu saya, bahwa nenek mereka berpartisipasi dalam panen padi pertama di Tanzania. Saya memeluk Asha. Yang paling mengesankan adalah wawancara dengan Bakari. Awalnya saya menghalangi proyek ini, karena keuntungan saya. Tetapi sekarang saya menjadi distributor terbesar beras ini, harganya 20% lebih mahal dari beras impor. 5.000 shilling. Orang-orang bilang saya gila. Tetapi pada hari pertama peluncuran, 1 ton terjual habis. Orang-orang tahu nilainya. Setelah acara panen selesai, saya duduk sendirian di pematang sawah. Matahari sedang terbenam. Sinar senja keemasan menyinari sawah yang kosong. Padi telah hilang. Tetapi keajaiban yang terjadi di sini akan abadi. Saya mengambil kamera dan merekam adegan terakhir. Sawah kosong, senja, dan siluet 2 orang yang berjalan di kejauhan. Itu adalah Dr. Juma dan Dr. Budi. Pada tanggal 15 Februari 2025, di ruang editing kantor pusat BBC London, saya sedang melakukan pekerjaan editing terakhir. Film dokumenter berdurasi 30 menit Mukjizat Padi, bagaimana Indonesia menulis ulang takdir Tanzania hampir selesai. Itu adalah hasil kerja siang dan malam selama 4 bulan. Editor kepala Michael berkata setelah menonton Pratinjau, Emily, ini adalah sebuah mahakarya. Ini akan menjadi karya terbaik dalam karirku. Dokumenter itu ditayangkan pada pukul 8 malam tanggal 1 Maret 2025 di berita utama BBC. 8 juta pemirsa menyaksikannya. Responnya sangat luar biasa hingga situs web BBC lumpuh sesaat setelah siaran. Dalam 10 menit, 5.000 komentar masuk. Ini bukan sekadar dokumenter pertanian. Ini adalah kisah kemenangan manusia. Saya menangis melihat pengabdian pria tua berusia 68 tahun. Teknologi Indonesia luar biasa. Di media sosial, tagar, Mukjizat Padi, dan Agri Nusantara menjadi tren nomor 1. Di Twitter saja, ada 1 juta mention. Respon di kalangan anak muda sangat antusias, mengharukan bahwa awal yang baru mungkin terjadi bahkan di usia 68 tahun. Usia hanyalah angka. Saya ingin belajar dari budaya pengabdian Indonesia. Seminggu kemudian, dokumenter itu diekspor ke 70 negara. CNN NHK dan France Television menandatangani kontrak siaran simultan. Jumlah penayangan di YouTube melampaui 20 juta dalam sebulan. Media dari berbagai negara datang untuk mewawancarai saya. Seorang jurnalis dari New York Times bertanya, "Menurut Anda, apa alasan kesuksesan dokumenter ini?" Saya menjawab, "Karena itu adalah kebenaran." Awalnya saya pergi untuk menulis artikel pengungkapan. Saya pikir Indonesia melebih-lebihkan. Tetapi yang saya lihat di lapangan adalah pengabdian. Kisah seorang pria tua berusia 68 tahun yang bangkit kembali setelah 40 tahun kegagalan. Kisah seorang pemuda berusia 36 tahun yang melindungi mimpinya dengan mempertaruhkan rumahnya. Inilah yang menggerakkan hati orang-orang. Pada bulan Mei 2025, saya menerima penghargaan jurnalisme dari Royal Television Society. Di upacara penghargaan, ketua juri berkata, karya Emily Warren menunjukkan esensi jurnalisme. Proses pencarian kebenaran itu sendiri menjadi sebuah cerita. Dia pergi untuk mengungkap, tetapi kembali dengan membawa inspirasi.
Inilah jurnalisme sejati. Yang paling membahagiakan adalah respons dari Tanzania dan Indonesia. Dr. Juma mengirim email kepada saya. Nona Warren, berkat dokumenter Anda, pemerintah Tanzania memutuskan untuk memperluas area tanam menjadi 50 hektar tahun depan. Target swasembada pangan 30% pada tahun 2029. Anda telah memberi kami sayap. Dr. Budi juga menghubungi saya. Di Indonesia juga ada gaung yang besar. Para peneliti muda mengatakan mereka ingin mendaftar untuk proyek-proyek di luar negeri. Pada bulan September 2025, saya mengunjungi Tanzania lagi. Sudah setahun, setibanya di distrik Kondoa, pemandangan yang menakjubkan terhampar. Sawah telah diperluas 10 kali lipat, menjadi 35.000 meter persegi. Dr. Juma menyambut saya. Selamat datang, Nona Warren. Hasil panen tahun ini meningkat 20% dari tahun lalu. Kami mendapatkan 620 kg per hektar. Sambil berjalan di sawah itu, saya berpikir, setahun yang lalu, saya datang ke sini untuk mengungkap. Saya yakin akan membuktikan kebohongan Agri Nusantara. Tetapi yang saya temukan bukanlah kebohongan, melainkan keajaiban. Dan saya menyampaikan keajaiban itu kepada dunia. Sekarang, anak-anak Tanzania makan nasi dari beras yang tumbuh di tanah mereka sendiri. Asha berlari menghampiri saya. Kak, saya sekarang menjadi staf tetap di Pusat Kerjasama Indonesia-Tanzania. Saya penanggung jawab proyek penanaman padi. Saya memeluk Asha. Selamat. Setelah membuat sejarah di usia 28 tahun, sekarang kamu menciptakan masa depan di usia 29 tahun. Asya berkata sambil tersenyum, ini berkat kakak. Tanpa dokumenter itu, proyek ini pasti sudah dihentikan. Pada malam terakhir, sebuah pesta perpisahan kecil diadakan. Dr. Juma memberikan pidato tos. Terima kasih kepada jurnalis Emily Warren. Anda datang untuk meragukan kami, tetapi menjadi orang asing pertama yang mempercayai kami. Dan Anda menyampaikan kepercayaan itu kepada dunia. Anda juga adalah bagian dari keajaiban ini. Saya meneteskan air mata. Di dalam pesawat kembali ke London, saya membuka laptop. Saya sedang merancang proyek baru. Judulnya adalah Melampaui Batas, Kisah-Kisah Kemenangan Manusia. Saya akan meliput kisah-kisah pengabdian dan harapan yang terjadi di seluruh dunia, karena proyek Tanzania telah mengajari saya bahwa cerita terbaik ada di dalam kebenaran. Pada bulan Januari 2026, saya memberikan kuliah di Roma atas undangan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB. Temanya adalah, bagaimana jurnalisme dapat mengubah pertanian. Di depan 300 ahli pertanian, saya berkata, saya pergi untuk mengungkap, tetapi kembali dengan membawa inspirasi. Saya pergi untuk meragukan, tetapi kembali dengan belajar tentang kepercayaan. Inilah kekuatan jurnalisme. Keberanian untuk mencari kebenaran. Setelah kuliah selesai, seorang jurnalis muda bertanya, bagaimana jika Anda menulis artikel pengungkapan sesuai rencana awal? Saya menjawab sambil tersenyum, saya mungkin akan mendapatkan berita eksklusif, tetapi akan kehilangan kebenaran. Dan dunia tidak akan pernah tahu tentang keajaiban di Tanzania. Terkadang, apa yang kita temukan lebih berharga daripada apa yang kita cari. Penonton memberikan tepuk tangan meriah. Sekarang saya sedang menulis buku baru. Judulnya adalah Mukjizat Padi. Dan selebihnya. Bagaimana saya berhenti mencari kebohongan dan mulai menemukan kebenaran. Rencananya akan terbit pada bulan September 2026. Penerbit berkata, buku ini akan menjadi buku terlaris. Saya menjawab, sambil tersenyum, yang penting bukanlah jumlah penjualan. Jika seseorang mendapatkan harapan melalui cerita ini, itu sudah cukup. Emily Warren, jurnalis BBC yang berangkat ke Tanzania untuk mengungkap kebohongan Agri Nusantara. Yang ia temukan bukanlah kebohongan, melainkan pengabdian. Keberanian Dr. Juma yang berusia 68 tahun untuk bangkit kembali setelah 40 tahun dan 38 kali kegagalan. Pengorbanan Dr. Budi yang berusia 36 tahun yang mempertaruhkan rumahnya dengan menggelontorkan 500 juta rupiah. Dan janji untuk bertemu di sawah setiap pukul 5 pagi. Itulah alasan sebenarnya di balik keajaiban panen 510 kg per hektar di Sabana dengan curah hujan tahunan 250 mm. Film dokumenter spesial berdurasi 30 menit yang ditayangkan di berita utama BBC pada bulan Maret 2025 ditonton oleh 8 juta orang, diekspor ke 70 negara, dan Emily menerima penghargaan jurnalisme dari Royal Television Society. Tanzania memperluas sawahnya 10 kali lipat pada tahun 2025, dan menargetkan pencapaian swasembada pangan 30% pada tahun 2029. Tanah kemustahilan selama 40 tahun kini telah berubah menjadi tanah harapan. Inilah kekuatan sejati Agri Nusantara. Bukan teknologi, melainkan pengabdian. Bukan modal, melainkan janji. Bukan usia, melainkan kemauan. Inilah catatan 72 hari yang membalikkan kemustahilan.
Jika video hari ini bermanfaat, dukung kami dengan berlangganan, menyukai, dan mengaktifkan notifikasi. Setiap perhatian kecil dari Anda menjadi kekuatan besar untuk memberitahukan kehebatan pertanian Indonesia kepada dunia. Terima kasih telah menonton.